Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM 175101008 dari kelas analisis sekuritas G. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang reksadana konvensional dan reksadana syariah. Dari pengertian reksadana, menurut Ponco Winoto, mendefinisikan reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, pemodal yang mempunyai tujuan investasi yang bersamaan. Sedangkan menurut Pratomo dan Nugroho, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajemen yang telah mendapatkan izin dari BAPEPAM. Sedangkan reksadana syariah menurut M. Gunawan Yasni yang dikutip dari MyStarling, reksadana syariah adalah instrumen investasi yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai pemodal, di mana data tersebut selanjutnya akan diinvestasikan pada instrumen-instrumen di pasar modal dan pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dari pengertian-pengertian dari ahli tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa reksadana adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian diinvestasikan dengan portofolio yang ada dalam bursa efek. Selanjutnya pada dasar hukum reksadana. Dasar hukum yang melandasi terbentuknya dan pelaksanaan kegiatan reksadana konvensional maupun syariah di Indonesia, serta pembubaran apapun hartanya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU PM. Yang kedua adalah Peraturan BAPEPAM LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Perjanjian Pengelolaan dan Penitipan atau kontrak investasi kolektif yang tertuang dalam Surat Keterangan BAPEPAM LK. Dan yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah. Yang keempat adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pada dasarnya, dasar hukum reksadana konvensional dan syariah hanya terdapat perbedaan pada poin kelima, di mana pada poin kelima pada reksadana syariah terdapat tambahan dasar hukum yang mendasar, yaitu fatwa Dewan Syariah atau DSN Majelis Ulama Indonesia nomor 20/DSN MUI 4 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Kemudian dalam manfaat reksadana, beberapa keuntungan atau manfaat yang dapat didapatkan dari investasi reksadana adalah: yang pertama adalah mendapatkan dividen dan bunga investasi pada saham. Kemungkinan pendapatan berupa dividen, sedangkan bunga merupakan hasil dari investasi seperti deposito atau obligasi. Yang kedua adalah distribusi laba modal, merupakan keuntungan yang dibayarkan kepada pengguna reksadana untuk tiap lembar saham yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah diversifikasi investasi atau penyebaran risiko. Diversifikasi akan mengurangi risiko karena kekayaan diinvestasikan pada berbagai jenis efek, sehingga risiko punya pun tersebar. Kemudian yang keempat adalah biaya rendah. Karena reksadana merupakan kumpulan dari banyak pemodal dan dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksi akan menjadi rendah dibandingkan jika investor individu melakukan transaksi sendiri pada suatu bursa. Kemudian yang kelima adalah harga reksadana tidak terlalu
bergantung dengan harga saham di bursa. Apabila harga saham di bursa mengalami penurunan secara umum, maka akan pengelolaan dana atau manajemen investasi akan mengalihkan ke instrumen investasi lain. Misalnya pasar uang untuk menjaga agar investasi pasar modal senantiasa menguntungkan. Kemudian yang keenam adalah likuiditas terjamin. Pemodal dapat mencairkan kembali saham atau unit penyertaan setiap saat sesuai ketetapan yang dibuat masing-masing reksadana sehingga kemudahan investor mengelola kasnya. Reksadana terbuka wajib membeli kembali saham atau unit penyertaan sehingga sifatnya sangat likuid. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan portofolio yang profesional. Pengelolaan portofolio suatu reksadana dilakukan oleh manajemen investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Selain menghasilkan return, reksadana juga memiliki risiko yang harus dipertimbangkan. Risiko yang harus ditanggung suatu reksadana selalu diuraikan dan dijelaskan dalam prospektusnya sehingga dapat menjadi pertimbangan para pemodal sebelum melakukan investasi. Adapun risiko-risiko yang dihadapi, yang pertama adalah risiko politik dan ekonomi. Perubahan kebijakan ekonomi politik dapat dan sangat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligus. Dengan demikian, harga saham sekuritas akan terpengaruhi yang kemudian mempengaruhi portofolio yang memiliki reksadana. Yang kedua adalah risiko pasar. Risiko pasar dapat terjadi karena menurunnya sekuritas di pasar efek berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. Mengingat kenyataan bahwa portofolio memungkinkan terdiri atas efek-efek dari pasar saham, obligasi, komoditi, mata uang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah risiko inflasi. Total real return investasi dapat menurun karena terjadinya inflasi. Pendapatan yang diterima dan dari investasi dari reksadana bisa jadi tidak dapat menutup kekurangan karena menurunnya daya beli. Yang keempat adalah risiko nilai tukar. Risiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi nilai sekuritas yang termasuk forex investment setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik. Yang kelima adalah risiko spesifik. Risiko ini adalah risiko dari setiap sekuritas yang dimiliki. Di samping dipengaruhi oleh secara keseluruhan, setiap sekuritas mempunyai risiko-risiko sendiri. Setiap sekuritas dapat menurun nilainya jika kinerja perusahaan sedang tidak bagus atau juga adanya kemungkinan mengalami default atau tidak dapat membayar kewajibannya. Yang keenam adalah risiko menurut nilai unit penyertaan. Nilai unit penyertaan yang dinyatakan dengan nilai aktiva bersih dipengaruhi oleh turunan harga dari efek-efek menyusun portofolionya. Ini berkaitan juga dengan kemampuan manajemen company dalam pengelolaan dana. Dapat juga disebut sebagai risiko spesifik perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah risiko likuiditas. Penjualan kembali sebagian besar unit penyertaan oleh pemilik kepada manajemen investasi secara bersamaan dapat menyulitkan manajemen perusahaan dalam menyediakan kas untuk pembiayaan tersebut secara cepat. Risiko ini dikenal juga dengan sebagai redemption effect. Terdapat beberapa jenis reksadana apabila dilihat dari portofolio investasinya. Maka reksadana dapat menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana jenis ini sangat atau hanya melakukan investasi pada efek yang bersifat hutang dengan waktu kurang dari 1 tahun yang tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan memelihara modal. Yang kemudian adalah
reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya dalam bentuk efek yang bersifat hutang. Reksadana ini juga memiliki risiko yang relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Tujuan dari reksadana jenis ini adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Kemudian yang ketiga adalah reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya adalah 80% dari dana yang dikelola atau aktiva dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas. Investasi pada reksadana ini dapat dilakukan di pasar saham, maka risikonya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan reksadana di atas. Akan tetapi reksadana jenis ini menghasilkan pengembalian atau return yang tinggi. Kemudian adalah reksadana campuran. Reksadana ini merupakan reksadana yang paling fleksibel. Dikatakan fleksibel karena dalam menginvestasikan dananya baik di saham maupun efek pasar uang dalam porsi yang tidak ditentukan secara khusus. Alokasi investasi bisa ditentukan dengan melihat kondisi pasar saat itu. Apakah lebih tepat diinvestasi di saham, efek utang, ataukah pasar uang? Dan yang terakhir adalah reksadana terstruktur. Reksadana terstruktur adalah reksadana yang hanya dapat dibeli atau dijual kembali oleh investor pada saat tertentu yang ditentukan oleh manajer investasi. Reksadana ini terdiri dari beberapa jenis reksadana, antara lain reksadana terproduksi adalah reksadana di mana pokok yang diinvestasikan masih terus atau tidak akan hilang kendati net asset value-nya negatif. Kemudian adalah reksadana dengan penjaminan. Reksadana ini hampir sama dengan reksadana terproteksi, dikarenakan ada jaminan bahwa investor sekurang-kurangnya akan menerima sebesar nilai investasi asal pada saat jatuh tempo. Bedanya pada reksadana dengan penjaminan, terdapat lembaga yang dapat melakukan penjaminan. Dan yang terakhir adalah reksadana indeks. Reksadana indeks adalah reksadana yang portofolionya terdiri atas efek yang menjadi bagian dari sekumpulan efek dari suatu indeks yang menjadi acuannya. Hasil investasi reksadana indeks ini akan mengikuti pergerakan indeks yang menjadi acuan, termasuk jenis reksadana yang mengandung risiko tertinggi. Selanjutnya akan dijelaskan mekanisme kegiatan reksadana syariah. Secara umum, reksadana konvensional dan reksadana syariah adalah sama-sama dari segi bentuk, jenis, lembaga yang terkait, keuntungan, dan risiko. Akan tetapi, beberapa perbedaan yang ada pada reksadana konvensional dan syariah yang paling mendasar adalah mekanisme kegiatan reksadananya. Adapun dalam reksadana syariah menggunakan mekanisme yang pertama adalah antara pemodal dan manajer investasi dilakukan sistem wakalah. Pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus reksadana. Kemudian investor secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi tersebut dan juga menanggung risiko kerugian. Kemudian yang ketiga yaitu investor yang telah memberikan dananya akan disimpan, dijaga, diawasi oleh bank kustodian sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut. Kemudian bentuk mekanisme berikutnya adalah antara manajemen investasi dengan penggunaan investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Pembagian keuntungan antar pemodal atau sahibul almah yang diwakili oleh manajemen investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada
proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajemen investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Kemudian pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan. Yang terakhir adalah manajemen investasi selaku sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaiannya. Dari hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur hal yang mengandung haram seperti sehingga manajemen investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal, seperti menghilangkan dari penghasilan dari riba, spekulasi, dan lain-lainnya. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kemunculan reksadana syariah dipicu oleh keinginan untuk melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada dasarnya, konsep dan mekanisme antara reksadana syariah dan reksadana konvensional adalah sama. Yang membedakan adalah reksadana syariah tidak melakukan investasi pada hal-hal yang diharamkan oleh syariah. Secara umum, perbedaan antara reksadana syariah dengan konvensional dia dapat dilihat dari aspek dari tujuan investasi, di mana reksadana syariah tidak semata-mata tertuju pada return, tetapi juga pada SRI atau Social Responsible Investment. Sedangkan pada reksadana konvensional, tujuan dari investasinya adalah mendapatkan return yang tinggi. Kemudian pada aspek operasionalnya, reksadana syariah terdapat proses screening, sedangkan reksadana konvensional tidak ada proses screening. Kemudian untuk aspek return, proses cleansing atau filtrasi dari kegiatan haram. Jadi dalam reksadana syariah akan memisahkan dari pendapatan-pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatannya. Sedangkan pada reksadana konvensional tidak ada. Kemudian dalam pengawasan reksadana syariah terdapat adalah DPS dan BPAM atau sekarang menjadi OJK. Sedangkan dalam reksadana konvensional hanya ada BPAM atau sekarang menjadi OJK. Kemudian pada akad, reksadana syariah selama tidak bertentangan dengan syariah, maka diperbolehkan untuk melakukannya. Sedangkan pada reksadana konvensional, menekankan pada kesepakatan dengan tanpa aturan halal dan haram. Dan yang terakhir yaitu pada aspek transaksi, di mana reksadana syariah tidak boleh berspekulasi yang mengandung gharar seperti najis atau penawaran palsu, iktiktar atau maisir, dan riba. Sedangkan pada reksadana konvensional, transaksi yang dilakukan itu tetap dilakukan selama transaksinya itu bisa memberikan keuntungan. Kemudian untuk menilai kinerja reksadana, terdapat hal-hal yang perlu dipantau. Adapun yang pertama adalah total hasil investasi. Total hasil investasi adalah perbandingan antara kenaikan nilai aktiva bersih per unit saham per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aktiva bersih per saham per unit penyertaan pada awal periode. Yang kedua adalah perkembangan nilai aktiva bersih. Nilai perkembangan aktiva bersih dan tata cara penghitungan besarnya nilai aktiva bersih harus dipantau terus-menerus yang dimuat di media sehingga memudahkan masyarakat
dalam membandingkan kinerja suatu reksadana dengan reksadana sejenis lainnya. Kemudian yang terakhir adalah laporan periodik. Pengelola reksadana wajib memberikan laporan periodik tahunan maupun tengah tahunan kepada pemegang saham per unit penyertaan atau investor yang menggambarkan kinerja reksadana yang bersangkutan. Mungkin hanya sekian penjelasan tentang reksadana konvensional dan syariah. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dengan memberikan masukan-masukan tentang penjelasan dari reksadana konvensional dan syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.